92,3 OIVI Radio, mengudara di seluruh Nusantara. Membahas berbagai isu terkini bersama host paling asik dan narasumber terpercaya. Setiap hari Selasa pukul 1 siang. Hanya di Inspiral, Inspirasi dan realita aktual. Inspiral, inspiral, inspirasi realita aktual. Diskusi solutif, bahas bersama hanya di Inspiral. Dipancarkan langsung dari studio radio OIVI Tower 92,3 FM, OIVI Radio, mengudara di seluruh Nusantara. Selamat siang Sobat OIVI. Selamat datang di program Inspiral, Inspirasi dan Realita Aktual. Selama 60 menit, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir tentunya di sini untuk membahas UKT Tinggi Pinjol Jadi Solusi. Bersama saya tentunya Alvairus, inilah Inspiral. Inspiral, Inspirasi dan realita aktual. Nah, seperti yang sudah saya spill tadi, kita akan membahas UKT Tinggi Pinjol Jadi Solusi. Tapi memang benar nggak sih pinjol itu jadi solusi atas UKT yang tinggi ini? Nah, tepat sekali saat ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 sampai 2022, Profesor Dr. Insinyur Danisworo. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Sehat nggih, Prof? Sehat-sehat, luar biasa. Luar biasa, oke. Sudah hadir juga di sini perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kak Bara Muhammad. Selamat siang, Kak Bara. Selamat siang, senang di sini. Oke, masih semangat ya, Kak? Masih semangat. Oke. Nah, Sobat OIVI perlu diketahui, kami juga sudah mengundang pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, namun berhalangan untuk hadir di sini. Oke, biar tambah seru ke depannya, biar gak sepaneng-sepaneng amat nih, kita sudah ada juga home band, yaitu Opelia Band. Halo Opelia Band. Hai. Wah, bakal tambah asik nih pasti nantinya. Selain itu juga sudah ada Sobat OIVI yang bergabung di studio nih. Halo Sobat OIVI. Halo. Gimana kabarnya nih? Baik. Semangat-semangat ya kali ini? Semangat. Oke. Nah, tentunya juga ada Sobat OIVI yang menjadi pendengar setia nih program Inspiral dimanapun Sobat OIVI berada. Nah, untuk informasi Sobat OIVI yang ingin mengirimkan pertanyaan nantinya bisa komen melalui akun Instagram kita di @oivi_radio dan juga live streaming YouTube di channel OIVI Radio serta di Spotify juga tentunya. Nah, sebelum kita membahas mengenai topik kali ini ya Prof dan juga Kak Bara, kita akan dengarkan terlebih dahulu rangkuman informasi spesial dari tim Inspiral. Ini dia. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik. Namun, akses ke pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan tersebut, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada menggandeng Dana Cita dalam sebuah kerjasama untuk mempermudah pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT melalui pinjaman online. Karena masih banyak mahasiswa UGM yang merasa UKT yang ditetapkan kampus memberatkan. Kerjasama yang dimulai pada 24 Juni 2022 ini dijalankan dengan harapan dapat memberikan solusi finansial bagi mahasiswa yang kesulitan dalam membayar UKT. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana skema peminjaman berbunga ini ditakutkan malah berpotensi menambah beban finansial bagi mahasiswa. Perlu dicatat juga bahwa menurut pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah dan perguruan tinggi wajib memberikan bantuan atau biaya pendidikan yang layak bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan demikian, meski kerjasama ini menawarkan solusi alternatif, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak melanggar prinsip keterjangkauan pendidikan dan malah menambah beban mahasiswa.
Oke, Sobat Oivi, tadi kita sudah mendengar ya informasi spesial yang dikemas dari tim Inspiral. Nah, untuk membahas lebih lanjut nih, saya ingin ke Prof. Danis dulu. Prof, sebagai pakar pendidikan tentunya, nggih, kebijakan UKT yang tinggi ini apakah bisa menjamin memberikan dampak positif begitu pada kualitas pendidikan, Prof? Atau sebenarnya UKT yang rendah pun tetap bisa terjamin begitu kualitasnya, Prof? Ya, mengenai masalah UKT, saya kira itu terkait dengan masalah finansial. Pendidikan itu memang boleh dikatakan mahal. Ya. Pendidikan itu tidak gratis. Tidak ada pendidikan yang gratis. Tetapi pendidikan kalau dibiayai oleh sponsor, itu orang bilang gratis. Tapi pendidikan itu butuh biaya. Oleh karena itu, kalau misalnya ada kenaikan UKT, itu harus diteliti betul. Untuk apa? Apakah untuk peningkatan kualitas dari tenaga pengajarnya, dosennya, atau tenaga pendidikannya, atau untuk menambah semacam, kalau di laboratorium apa yang sekarang sedang dibutuhkan di masyarakat, atau sedang tren begitu. Jadi boleh aja UKT naik, tetapi harus ada buktinya, harus ada yang bisa dihasilkan untuk meningkatkan kualitas. Kalau hanya sekedar untuk menghidupi, itu ya harus hati-hati ya. Jangan-jangan ini hanya untuk sekedar hidup, tapi UKT harus untuk meningkatkan pendidikan. Karena apa? Karena sudah ada anggaran pendidikan dari pemerintah. Kalau ini perguruan tinggi negeri ya, kalau perguruan tinggi swasta itu lain lagi. Mungkin tidak ada UKT kalau di perguruan tinggi swasta. Di negeri ada UKT, begitu. Oke, jadi memang kenaikan UKT sendiri itu juga harus ada sesuatu yang di-upgrade begitu ya Pak, ditingkatkan begitu ya Prof? Ya. Nah, baik. Nah Kak Bara nih, sebagai perwakilan teman-teman dari mahasiswa sendiri, apa sih Kak yang dirasakan teman-teman mahasiswa atas UKT yang tinggi itu? Oke, terima kasih. Apa yang dirasakan oleh mahasiswa tentu banyak, dan para mahasiswa ini beradaptasi dengan banyak cara. Sekarang dengan adanya beban, tidak hanya beban akademik tapi juga beban finansial ya. Banyak mahasiswa yang sekarang itu mencari magang, internship atau pekerjaan di luar kampus untuk meringankan beban finansial ini. Jadi kalau ditanyain apa dampaknya, banyak mahasiswa yang stres. Karena sekarang tidak harus hanya menangani beban akademik, melakukan tugas, tetapi juga ada yang sekarang terpaksa juga untuk mencari uang sendiri. Ya, untuk yang dapat dibayarkan oleh orang tuanya, that's fine. Tapi banyak juga yang tidak bisa 100% itu bersandar kepada pendapatan orang tua. Jadi jujur saja kita banyak yang stres gitu. Oke. Ya memang merasa terbebani gitu ya, sampai istilahnya memperjuangkan itu, sampai mahasiswa seperti bekerja itu untuk memperjuangkan itu ya. Nah Kak Bara nih, kemarin juga sempat ramai juga di UGM mengenai kenaikan UKT dan juga iuran pengembangan institusi ya, atau IP, yang sempat ada aksi di depan gedung rektorat tentunya, sampai kemah juga di situ mahasiswa. Nah itu boleh diceritain nggak Kak? Itu bagaimana sih kok bisa sampai seperti itu? Oke, terima kasih. Mungkin aku kembali pada tahun 2021, di mana iuran pengembangan institusi ini pertama kali diperkenalkan dengan nama SSPU, Sumbangan Sukarela Pengembangan UGM. Nah, jadi pada saat itu SSPU ini sifatnya ini hanya pertama sukarela, dan dia hanya dibebankan kepada mahasiswa dengan UKT yang tertinggi, di mana pendapatannya itu kalau tidak salah itu lebih dari 10 juta. Pendapatan orang tua lebih dari 10 juta. Nah, tetapi pada saat itu ada kekhawatiran bahwa pada satu saat kebijakan SSPU ini akan merambat hingga akhirnya ini diterapkan secara universal. Jadi semua mahasiswa itu mau tidak melihat kemampuan ekonomi mereka akan dibebankan oleh sumbangan ini. Dan alhasil pada tahun 2024 itu sempat dirubah namanya menjadi
IP, iuran pengembangan institusi, dan itu dibebankan kepada seluruh mahasiswa. Gitu ya. Nah, kalau kemarin dari adanya peristiwa tersebut ya, aksi tersebut, respon dari UGM itu kemarin bagaimana, Kak? Untuk respon dari UGM, sebenarnya ini dari pihak rektorat, jujur saja, memang mereka itu tidak memiliki opsi yang banyak. Jadi untuk kenaikan UKT itu harus angka UKT itu harus disetujui oleh Kemendikbud. Dan pada saat itu untuk respon ya mereka pasti harus menolak dari mahasiswa gitu sampai ada keputusan dari Kemendikbud. Jadi mereka harus manut kepada Menteri Pendidikan, dan ketika ada surat SK dari Kemendikbud, mereka harus membatalkan dan kembali ke UKT tahun 2023. Jadi mau tidak mau ini masih menjadi masalah yang nggak cuma di tingkat rektorat. Kita tidak bisa menembak rektor, ini masalah kalian. Tapi ini adalah masalah yang masif dan struktural dan terjadi secara nasional. Ya, baik. Tapi Kak, kemarin sempat ramai juga di beberapa perguruan tinggi menolak kebijakan kenaikan UKT. Hingga akhirnya pemerintah itu membatalkan kebijakan tersebut ya. Nah, dengar-dengar merespon pembatalan tersebut ada perwakilan mahasiswa yang mengajukan judicial review begitu. Boleh diceritakan itu gimana sampai mahasiswa? Iya, jadi mau ngomong perwakilan mahasiswa itu bukan sebenarnya nggak juga perwakilan ya, karena setiap mahasiswa kan punya ininya sendiri ya. Tetapi memang ada pas itu mahasiswa dari UGM yang melakukan judicial review, dan juga sempat ada amikus dari BEM untuk melancarkan dari JR itu. Ya jujur saja saya bukan mahasiswa hukum, jadi itu menjadi salah satu bentuk usaha untuk mereview ulang itu dari dari apakah memang kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ini merupakan pelanggar undang-undang dan yang ada gitu. Intinya seperti itu. Oke, baik. Nah, Prof Danis nih, melihat apakah penundaan UKT ini tentunya menjadi langkah yang tepat atau bagaimana sih Prof ini dengan penundaan UKT itu? Ya, saya kira setiap tindakan kebijaksanaan itu pasti ada perencanaannya ya. Ada perencanaan, kemudian ada implementasinya, pelaksanaan, dan juga harus ada evaluasi. Nah, kalau kebijaksanaan itu setelah diterapkan, dievaluasi ternyata memang tidak tepat, ya bisa aja ditunda gitu. Tapi kalau dinyatakan atau dievaluasi ternyata baik, ya jalankan terus. Tapi pesan saya, janganlah membuat kebijaksanaan itu tergesa-gesa ya, tidak matang, tidak memperhatikan positif negatifnya. Itu yang kalau peraturan kemudian ada protes tunda, itu berarti tidak matang. Survei awalnya barangkali perlu ditingkatkan itu. Gitu. Oke, baik. Nah, Prof, lalu sebaiknya gimana jika perguruan tinggi ini menyeimbangkan begitu ya antara kebutuhan untuk menjaga kualitas pendidikan, tapi dan juga memastikan akses bagi semua kalangan. Maksud saya kualitas pendidikannya upgrade begitu, meningkat, tapi bisa dirasakan atau diberi semua masyarakat entah menengah ke atas, menengah ke bawah itu dapat berkesempatan begitu merasakannya. Ya, kembali saya kebetulan pernah menjadi pembantu rektor ya, atau wakil rektor bidang akademik. Waktu itu kami mendapat bukan tertulis tapi imbauan dari Dikdikbud waktu itu agar kami menerima dari untuk yang orang tuanya ekonominya perlu ditingkatkan itu sekitar 20%. Juga dari lulusan SMA di Papua maupun Timur ya, karena waktu itu Timur Leste masih di bawah Indonesia, itu juga sekian persen, ya sekitar 20% kalau salah ya. Jadi itu dalam rangka untuk pemerataan pendidikan. Karena kalau kita lihat dari segi
pendidikan ya harus diakui bahwa di Indonesia bagian timur memang masih harus ditingkatkan ya. Bukan karena kesalahan siswanya tapi karena memang fasilitasnya juga begitu, guru-gurunya juga kurang, kemudian masyarakatnya juga banyak yang ekonominya masih perlu ditingkatkan, sehingga pendidikannya agak sulit kalau harus mengikuti tes yang sama dengan lulusan SMA dari wilayah Indonesia yang lain. Jadi harus ada kebijaksanaan. Kalau tidak, karena Indonesia itu sangat heterogen, jadi tidak mungkin disamaratakan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Itulah harus ada pemerataan pendidikan gitu. Oke. Tapi kalau mengenai tes tadi ya Pak, jadi apakah tesnya itu disesuaikan dengan kualitas pendidikan di masing-masing daerah begitu atau bagaimana? Ya, kalau harus tesnya masing-masing daerah itu wah repot sekali ya. Okay. Hanya yang kami lakukan waktu itu dan perguruan tinggi banyak melakukan adalah tesnya sama, tapi passing grade-nya yang diturunkan. Untuk dari wilayah yang tertentu tadi diturunkan. Kalau dari daerah lain ini tidak terima, tapi dari sana ada kemudahan, tapi dibatasi, tidak boleh melebihi dari sekian persen. Itu memang usaha pemerintah untuk pemerataan. Itu di tahun-tahun ya 97, 98 ya, itu diterapkan betul di perguruan tinggi kami ya. Oke, baik Pak. Jadi memang ada penyesuaian begitu ya Pak. Nah, baik Sobat OIV, dan tadi kita sudah mendengar diskusi awal kita. Nah, Sobat OIV, kita akan terus melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini. Pastikan Sobat OIV tetap setia mendengarkan Inspiral, inspirasi dan realita aktual. Karena setelah ini kita akan ada laporan langsung dari tim Inspiral dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di 92,3 FM OIV Radio. Oh jeratan pinjaman membuat hidup kian tertekan. Dari pagi hingga malam mereka mengejar, kita terjerat. Oh jeratan pinjaman membuat hidup kian tertekan. Dari pagi hingga malam mereka mengejar, kita terjerat. Apaan sih nih orang? Nelfonin mulu. Baru juga minjem minggu kemarin. Kenapa sih Re? Masih pagi udah ribut aja. Ini loh nak, aku tuh minjem online di situs Sitikjos. Baru juga seminggu. Masa bunganya udah naik 20% sih? Pinjol ilegal ya kamu? Pantes aja. Lagian ngapain sih minjem di situs gak jelas kayak gitu? Kalau memang kepepet, minimal ya yang legal dan diawasin OJK dong. Ah iya nak, kalau gini bukannya ketolong malah boncos. Jangan sampai terjebak pinjol ilegal. Pilihlah pinjaman dari lembaga yang sudah terdaftar di OJK untuk jaminan keamanan. Mari bijak sebelum terjebak. Membahas berbagai isu terkini Bersama host paling asik dan narasumber terpercaya. setiap hari Selasa pukul 1 siang. Hanya di Inspiral. Inspirasi dan realita aktual. Inspiral, inspiral, inspirasi realita aktual. Diskusi solutif, bahas bersama hanya di Inspiral. Masih di 92,3 FM OIV Radio, mengudara di seluruh Nusantara, dan tentunya masih di program Inspiral, inspirasi dan realita aktual. Sobat OIV masih bersama narasumber kami di sini, ada Prof Danis dan juga Kak Bara. Tentunya bersama saya Alfairus, dan tidak lupa masih bersama Sobat OIV yang berada di studio dan Sobat OIV yang mendengarkan dimanapun Sobat OIV berada. Nah, baik, kita lanjutkan diskusi pada siang hari ini. Kak Bara, saya sempat baca-baca nih Kak.
di situs resminya FEB UGM, kenapa sih FEB UGM memutuskan bekerja sama dengan Dana Cita? Apa yang mereka harapkan dari kerjasama tersebut nih? Nah, di situs tersebut juga tertera bahwa Pak Gumilang, selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama dan Alumni, itu mengutarakan bahwa akan adanya kebutuhan mahasiswa yang harus dipenuhi fakultas demi menciptakan mahasiswa yang unggul. Dan beliau berharap kehadiran Dana Cita ini dapat menjadi solusi terintegrasinya bagi mahasiswa dari jenjang S1 hingga S3 tentunya. Nah, kira-kira dari Kak Bara sendiri ini menjadi solusi atau malah menjadi beban sih Kak nantinya di masa yang akan datang begitu? Oke, untuk jawabannya, pinjaman bagi dari biaya pendidikan itu menjadi solusi. Tapi apakah itu menjadi solusi yang tepat atau solusi yang terbaik? Saya rasa tidak. Kalau kita lihat lagi ya tentang biaya pendidikan yang mahal, ini kan sebenarnya sebuah masalah kolektif yang dirasakan oleh masyarakat secara umum. Masyarakat yang baru lulus SMA dan pemuda-pemuda yang ingin melanjutkan ke kuliah, banyak yang terhambat tidak bisa membayar UKT atau biaya pendidikan. Nah, dan yang dilakukan oleh pemerintah atau dari pihak dekanat itu adalah dia mengambil suatu masalah yang kolektif dan kita berikan ini masalah individual. Jadi oke, nggak apa-apa biaya pendidikan mahal, tapi kita berikan kamu pinjaman dan ini sangat disayangkan ya, karena ketika ada masalah yang kolektif, bukankah lebih baik kalau kita selesaikan dengan solusi yang kolektif juga, kita naikkan subsidi anggaran pendidikan, bukan dengan memberikan setiap orang ini perahu kecil untuk keluar dari masalah mereka masing-masing, tapi kita selesaikan masalah ini bareng-bareng gitu. Oke. Jadi memang ini menjadi solusi tapi bukan apa ya, solusi yang tepat begitu ya. Ya. Lalu tadi disebutkan tentang masalah kolektif itu sendiri. Itu bagaimana masalah kolektif itu seharusnya terpecahkan begitu? Jadi bagaimana ini harus terpecahkan ya? Jadi masalah kolektif ini maksudnya tuh saya rasa ya setiap siswa yang akan masuk ke dalam dunia pendidikan ataupun ada juga orang-orang dewasa yang mungkin sudah putus sekolah tapi ingin juga belajar lagi ya, karena belajar itu tidak pernah berhenti ya, tapi mereka tuh terhenti oleh biaya pendidikan itu. Jadi ini dirasakan oleh semua orang gitu. Maksud saya seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara untuk solusi yang kolektif juga ya? Tadi saya sudah sampaikan tentang anggaran pendidikan itu harus dinaikkan, karena kalau anggaran pendidikan itu kan hubungannya dengan pajak gitu, dengan pajak. Jadi semua masyarakat itu juga membayar pajak. Ini kan jadi solusi yang kolektif itu. Jadi kita bersama-sama, ayo kita membangun mendanai pendidikan kita. Ada juga opsi yang lain mungkin. Kalau di luar negeri itu tarif terhadap pertambangan, karena pertambangan itu kan tidak sustainable ya, dan itu harus dimasukkan ke dana pendidikan yang bisa menghasilkan sesuatu income yang kembali sustainable. Jadi solusinya banyak untuk membuat ini menjadi sebuah solusi yang kolektif. Bukan hanya kita diberikan masing-masing diberikan ini ya, cara keluar dengan student loan itu ya, dengan student loan yang mungkin bisa dibilang predatory gitu ya. Oke, baik. Lalu kalau dari UGM sendiri itu apakah solusi yang lain seperti itu sudah diterapkan juga? Maksudnya sudah ada selain Dana Cita ini? Mungkin yang saya ingin bilang bahwa ini bukan masalah UGM saja. Maksudnya saya rasa setiap PTN, mahasiswa di PTS itu juga merasakan UKT yang cukup tinggi ya. Nggak cuma di UGM doang. Maksud saya ini bukan masalah yang harus diselesaikan di tingkat UGM, tapi di tingkat nasional itu. Jadi kita harus lihat ke institusi-institusi negara kita, ke kementerian, ke DPR, ke presiden. Bukan hanya cuma di sini doang gitu. Itu yang saya ingin sampaikan intinya. Oke, jadi memang ini memandang masalah ini tuh bisa lebih luas lagi, tidak hanya
mengerucut ke salah satu fakultas atau universitas saja ya Kak Bara. Nah, mengenai solusi Dana Cita yang sudah menjadi opsi juga ini kan tadi disebutkan tidak menjadikan Dana Cita ini solusi yang tepat begitu. Nah, tapi untuk melengkapi itu Kak Bara, kali ini saya sudah terhubung maksudnya dengan reporter tim Inspiral yaitu Edelin Seldia di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta. Halo Edelin, baik silakan Edelin. Baik Sobat OIV, penggunaan aplikasi pinjaman online kini semakin umum di kalangan mahasiswa. Dengan kemudahan akses dan proses yang cepat, banyak mahasiswa kini mulai mengandalkan platform ini untuk kebutuhan finansial mereka, salah satunya untuk membayar UKT. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Jessica Sabrina selaku mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Kak Jessica. Selamat siang. Baik Kak, apakah Kakak setuju sebagai mahasiswa dengan adanya kebijakan kerjasama Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dengan Dana Cita? Menurut saya pribadi sih kurang setuju ya. Karena dengan pinjaman online sendiri tuh nanti buat peminjamnya sendiri kan akan kena bunga yang nantinya akan memberatkan. Akan lebih mahal dari biaya aslinya. Jadi menurut saya pribadi kurang setuju. Baik, terima kasih Kak. Penggunaan aplikasi pinjaman online memang menawarkan kemudahan, namun tetap penting untuk memperhatikan resiko-resiko yang ada. Untuk mahasiswa yang mempertimbangkan menggunakan aplikasi pinjaman online, pastikan untuk membaca syarat dengan teliti dan juga perhatikan kemampuan pembayaran Anda agar tidak terjerat utang yang berlebihan. Demikian Edelin Seldia melaporkan untuk Alvirus di studio. Oke, baik. Terima kasih Edelin atas laporannya. Jadi tadi kita sudah dengar ya bahwa ada mahasiswa yang memang tidak setuju atas solusi ini begitu ya. Karena seperti yang dikatakan Mas Kak Bara tadi, karena ini juga kurang tepat begitu. Nah Kak Bara, Dana Cita ini bisa diakses oleh mahasiswa yang pasca sarjana begitu ya. Yang mana mahasiswa tersebut biasanya sudah memiliki pekerjaan atau income begitu. Lalu ini tuh apakah tetap harus dipertimbangkan lagi atau bagaimana Kak? Oke, baik. Jadi gini, mungkin dalam kredit itu ya, misalnya kita ingin melakukan pinjaman di bank gitu atau mikrokredit ya. Dana Cita ini kan juga mikrokredit ya. Itu pasti mereka itu harus tahu kita ini ingin melakukan pinjaman, terus kita dianalisis ini, maksudnya kira-kira bisa nggak kita membayar lagi. Misalnya kalau kita tidak bisa membayar lagi, kenapa dikasihkan pinjaman? Pasti duitnya kan hangus ya gitu. Nah ini juga bisa menjadi inti masalah. Jadi kalau bisa dibilang apakah ini membantu mahasiswa dari kalangan ekonomi yang di bawah ya, yang masih butuh bantuan, nggak juga sebenarnya. Karena kalau dianalisis ya kredit mereka ini jelek, mereka tidak bisa menjadi investasi dan mereka sangat beresiko ya. Jangan-jangan di tengah-tengah itu tidak bisa melanjutkan kuliah, harus bekerja. Jadi kemana investasinya nanti? Dan akhirnya ini menjadi yang menjadi sasaran empuk Dana Cita dan kredit ini bukan mahasiswa yang perlu bantuan, tetapi mahasiswa menengah yang di kalangan menengah gitu. Di kalangan menengah, oke, secara kredit mereka ada kemungkinan mereka itu bisa membayar ulang. Tapi lagi-lagi yang mendapatkan benefitnya, yang seharusnya mendapatkan benefitnya itu bukan di kalangan yang ini ya, yang memerlukan, tapi yang di tengah ini itu. Dan lagi-lagi itu harus dilihat bunganya berapa persen. Karena kita tidak mau jangan sampai ya yang institusi lembaga pinjamannya itu memberikan bunga yang predatory, itu sangat tidak boleh gitu ya. Sangat memberatkan begitu ya Kak Bara nantinya. Nah dengan bunga yang 20% ini sebenarnya sudah termasuk ideal atau belum sih Kak? Idealnya sih tidak ya. Kembali lagi ya secara legal itu ya. Kalau dilihat di UU Dikti itu UU tahun 2012 tahun 2012 UU nomor 12 tahun 2012 itu sebenarnya di salah satu pasalnya ya, pasal 76, sebenarnya pemerintah itu tidak boleh memberikan pinjaman berbunga sama sekali. Dan yang dilakukan ini adalah justru dipertemukan
pemerintah ini sekarang menjadi maklar dan mempertemukan antara mahasiswa yang diperlukan dan kreditnya. Jadi pemerintah ini mencari celah dalam hukum juga nih sebenarnya ya. Dalam ini idealnya sih 0% seharusnya. Tidak boleh kita ini kan hak warga negara ya pendidikan itu. Jadi sebenarnya idealnya tidak diberikan bunga sama sekali. Oke. Lalu apakah ini bisa dikatakan melanggar seperti itu? Ya nggak juga. Tadi saya sudah bilang bahwa ada celah hukum di sini. Yang memberikan kredit itu kan bukan pemerintah ya. Iya. Bukan pemerintah. Jadi tidak bisa dibilang seperti itu. Oke, baik. Dari UGM sendiri nih Kak, ada nggak sih pertimbangan lain atau opsi lain yang sudah ditawarkan tentunya seperti pembayaran UKT secara bertahap atau program beasiswa dan lainnya begitu? Mungkin bukan dari UGM ya, tapi dari BEM UGM sendiri itu ada opsi lain itu justru kan kita ini kumpulan mahasiswa ya, dan kita tidak jujur saja kemampuan kami ini tidak ini ya sangat terbatas ya. Jadi itu memang ada program namanya beasiswa jaring pengaman. Itu jadi adalah suatu beasiswa yang dikelola oleh BEM. Tetapi lagi-lagi setiap tahun itu yang mengajukan banding itu setiap semester yang mengajukan banding itu bisa ratusan sampai ribuan orang. Nah, beasiswa ini hanya bisa memenuhi kebutuhan sekitar kira-kira 5 sampai 10 orang gitu. Jadi kami ini hanya last resort ya. Jadi beasiswa ini menjadi beasiswa yang last resort. Dan jumlah mahasiswa yang banding itu sangat jauh dari kapasitas kami gitu. Selain itu juga ada ini ya usaha untuk advokasi ke rektorat. Jadi setiap fakultas itu memiliki advokasi mahasiswa mereka sendiri untuk melancarkan administrasi untuk melakukan banding UKT. Banding itu penurunan nominal UKT-nya ya. Nah, tetapi lagi-lagi yang saya ingin tekankan bahwa ini bukan masalah di dalam lingkaran satu universitas saja, tetapi ini adalah masalah yang terjadi secara nasional gitu, struktural dari pemerintahan kita. Oke, baik. Nah, menarik tadi ada tentang beasiswa jaring pengaman. Itu bisa dijelaskan lebihnya bagaimana itu Kak? Beasiswanya ya. Jadi beasiswa jaring pengaman ini merupakan kerjasama dengan dengan alumni ya. Jadi ada alumni yang sudah memiliki posisi di sebuah perusahaan dan ada CSR ya, corporate social responsibility. Jadi ada kewajiban untuk mengembalikan ke komunitas gitu. Nah, dan kadang-kadang itu mereka itu bekerja sama dengan pihak universitas atau pihak luar. Dan salah satu bentuknya ini adalah BJP ini, beasiswa jaring pengaman. Jadi yang mengelola ini adalah mahasiswa dan itu difasilitasi oleh alumni. Intinya seperti itu ya. Oke. Jadi beasiswa ini muncul hadir begitu, tapi membantu, namun bukan menjadikan opsi solusi jangka panjang begitu ya. Iya betul. Ini hanya berlaku untuk hanya kira-kira 10 orang, dan ini juga tidak jangka panjang ya. Maksudnya itu cuma satu kali. Kalau untuk beasiswa yang lebih lama tidak juga gitu. Oke, menarik nih bahasan kita kali ini ya, Sobat OIV. Nah, Sobat OIV tadi di awal sudah saya sampaikan juga bahwa bagi Sobat OIV yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa komen di story Instagram di akun @oiv_radio. Oke, Sobat OIV bisa langsung aja tanya-tanya, seru-seruan di situ. Nah, sudah ada pertanyaan yang masuk ini dari @mang_wafi. Dari Mang Wafi nih, dari Mas Wafi sepertinya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sih BEM memastikan mahasiswa mendapatkan edukasi tentang pinjaman ini? Oke, jadi Mas Wafi ini bertanya, gimana sih BEM itu mendapatkan edukasi ataupun pemahaman begitu tentang pinjaman ini, begitu Kak Bara. Namun bisa ditahan dulu Kak Bara, karena kita akan jawab setelah yang satu ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di 92,3 FM OIV Radio. Beri hamba uang
Hai Sobat OIV, istilah pinjol atau pinjaman online mungkin sudah tidak asing didengar. Tapi, tahukah kalian ada beberapa fakta menarik tentang pinjaman online? Menurut Databox, ini dia fakta menarik pinjaman online. Yang pertama, kasus bunuh diri. Hingga pertengahan Maret 2024 terdapat 287 kasus bunuh diri di Indonesia yang sebagian diantaranya terikat dengan pinjol. Dan di Jawa Tengah telah tercatat sebanyak 97 kasus pinjol. Yang kedua, pinjaman online ilegal tidak perlu membayar utangnya, karena pinjaman online yang ilegal tidak sah menurut hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ketiga, generasi Z atau Gen Z yang terkenal dengan gaya hedonis atau sering berbelanja ternyata merupakan kelompok yang paling banyak terjerat pinjaman online. Karena mereka sering menggunakan cara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang keempat, guru merupakan salah satu profesi yang paling banyak terjerat pinjaman online. Faktornya karena pendapatan guru yang rendah, sehingga mereka mungkin mencari tambahan pendapatan melalui pinjol. Yang terakhir, pada tahun 2024, pasar pinjaman online global diperkirakan akan mencapai sekitar 1,2 triliun dolar. Ini berarti pinjaman online semakin populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Gimana nih Sobat OIV? Ternyata pinjaman online bisa mengganggu mental seseorang dan menyebabkan bunuh diri. Jadi, bijaklah dalam peminjaman online ya Sobat OIV. Membahas berbagai isu terkini Bersama host paling asik dan narasumber terpercaya. setiap hari Selasa pukul 1 siang. Hanya di Inspiral, inspirasi dan realita aktual. Ya, kembali lagi di Inspiral, inspirasi dan realita aktual. Masih bersama narasumber kita di sini dengan Prof. Danis dan juga Kak Bara. Tentunya masih bersama saya, Alfairus. Tidak lupa dengan home band kesayangan kita, yaitu Opelia Band. Dan juga Sobat OIV yang berada di studio maupun berada di rumah. Nah, Sobat OIV, melanjutkan pertanyaan tadi dari Mas Wafi yang berada di Instagram. Tadi belum terjawab nih Kak Bara, yaitu tentang bagaimana sih BEM memberikan edukasi maupun pemahaman kepada mahasiswa agar tahulah tentang pinjaman-pinjaman ini. Silahkan Kak. Oke, mungkin di sini kata edukasi ini bisa interpretasi beberapa cara ya. Maksudnya kita tidak mau mengedukasi atau mengedukasi dalam di sini mempromosikan pinjaman online ini, justru kita tidak mau itu ya. Tetapi lagi-lagi ya untuk kesadaran mahasiswa sendiri ya. Kemarin tadi saya sudah jelaskan mengenai BJP, tapi ini merupakan solusi terakhir. Jadi ada banyak solusi sebenarnya, nggak cuman pinjol, tetapi ada beasiswa, ada juga kolaborasi dengan beberapa pihak gitu untuk menyediakan biaya kuliah gitu. Tetapi di sini yang saya ingin highlight di sini adalah bahwa pinjaman online itu bukan satu-satunya solusi, dan justru itu yang ingin kita hindari gitu. Jadi bagaimana kita bisa memasukkan kesadaran ini ke dalam mahasiswa sendiri. Untuk itu kita sudah beberapa kali melakukan kajian dan advokasi, dan kita juga melakukan agitasi kepada mahasiswa untuk memberikan mereka pemahaman. Tetapi untuk kesuksesannya itu ini ya bervariasi ya. Kalau mungkin di fakultas-fakultas yang lebih sosial gitu, mereka paham gitu tentang ini sebenarnya ini sangat ini ya berbahaya ya yang namanya pinjaman online itu. Tetapi di beberapa tempat itu juga kurang efektif gitu. Gitu sih sebenarnya. Oke, baik, terima kasih Kak Bara. Jadi begitu ya jawabannya tadi Mang Wafi sudah terjawab ya Mang. Oke, saya juga akan memberikan kesempatan nih bagi Sobat OIV yang berada di studio. Boleh dipersilahkan untuk bertanya juga. Sobat OIV bisa angkat tangan dan on mic-nya. Baik, dengan siapa dan pertanyaannya apa? Perkenalkan Pak, nama saya Jata. Untuk pertanyaan saya di sini,
Apa dampak jangka panjang dari ketergantungan pada pinjaman online untuk mahasiswa, Pak? Baik dari segi belajar maupun kesejahteraan pribadi. Dan apa saran dari Bapak untuk mengurangi dampak negatifnya, Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih, Kak. Nah, ini mungkin Prof. Danis nih bisa menjawab. Gimana sih, Prof, dampak jangka panjangnya atas ketergantungan begitu mahasiswa dengan pinjaman ini dan sarannya untuk mahasiswa bagaimana, Prof? Ya, untuk mahasiswa memang harus hati-hati ya. Kalau mau meminjam itu harus bisa mengukur diri sendiri, kira-kira bagaimana untuk mengembalikannya, ya itu. Kemudian yang kedua, kalau mahasiswa itu masih usia ya mungkin belum punya kerjaan ya, 21 ke sini itu ya harus seizin orang tua, karena bagaimana juga nanti pasti orang tua yang akan melunasi hutangnya itu. Nah, untuk jangka panjang ya diharapkan anggaran pendidikan dinaikkan lah, jangan sampai kalau melihat banyak mahasiswa atau banyak biaya dana yang diperlukan jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, ya anggaran pendidikan dinaikkan ya. Anggaran pendidikan itu kan hanya 20% dibandingkan dengan negara-negara lain, kita masih kecil itu. Oleh karena itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 nomor 20 itu harus dikaji ulang, kalau perlu direvisi, dan khusus untuk anggaran pendidikan dinaikkan tidak hanya 20, mungkin 30% atau ya 30% lah, kira sudah lumayan ya. Di negara lain ada bahkan yang 40%. Nah, kalau undang-undang yang sudah berjalan berapa tahun, dari 2021 tahun ini tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan karena tidak sesuai lagi dengan kenyataan sekarang, ya pasti ya pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ingat 23 tahun 21 tahun itu cukup lama, sudah pasti harus diubah undang-undang ya. Kecuali kalau undang-undang dasar itu memang, tapi kalau undang-undang itu harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Dan kita memang terlalu lama untuk membahas itu, dan selalu ada masalah di DPR ya, selalu ada masalah. Dan saya masih ingat 2016 itu ada janji dari tenaga ahli menteri, waktu itu masih departemen ya, itu mau mengganti atau menyesuaikan, tapi sampai sekarang tidak jalan. Kalau mahasiswa terlilit dengan hutang terus, ya tentu pikirannya dalam belajar tidak tenang. Mahasiswa yang harus memikirkan pembiayaan kuliah, sementara banyak tugas-tugas, banyak harus diselesaikan dalam terkait dengan masalah pendidikan, ya pasti kualitas pendidikannya justru akan menurun. Ya, harus kondisinya yang baik. Dan sekali lagi saya ingatkan, negara itu akan makmur, bisa mandiri, maju modern kalau sumber daya manusianya berkualitas dan kompeten. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi begitu Kak, sudah terjawab ya? Oke. Nah, Prof dan juga Kak Bara, sebelum kita melanjutkan diskusi yang menarik kali ini tentunya, kita akan mendengarkan dahulu pendapat dari sejumlah mahasiswa terkait kebijakan UKT yang tinggi ini dan opsi pinjaman online. Ini dia. Oke, saya Abdurrahim, mahasiswa dari FEB UGM, program studi akuntansi. Nah, menurut saya terkait UKT tinggi di fakultas saya, itu mungkin dapat diselesaikan dengan solusi fakultas bisa membuka tabungan bagi mahasiswa yang bisa ditabung selama beberapa bulan, sehingga ketika dia waktu pembayaran UKT, dia bisa mengambil uang itu untuk membayar UKT tersebut. Jadi meskipun mungkin tidak langsung jadi satu UKT satu semester itu, mungkin bisa meringankan atau memotong jumlah yang dikeluarkan oleh orang tua mereka. Nah, menurut saya kalau kerja sama-sama dana cita yang bisa disebut pinjol itu malah opsi yang paling buruk. Karena apa? Karena namanya pinjol ya, otomatis itu akan ada bunganya, nggak ada bunganya. Sehingga menurut saya itu bakal lebih menyusahkan mereka ke depannya. Ya, perkenalkan aku Hilda dari Akuntansi Angkatan 2022. Nah, mungkin sebenarnya dari tujuan FEB UGM sendiri itu untuk memudahkan mahasiswa, karena banyak juga beberapa yang cuti kuliah karena nggak mampu melanjutkan kuliahnya,
untuk KIPK sendiri juga mungkin belum mencakup semuanya, akhirnya makanya dikeluarkan kebijakan student loan itu sendiri. Tapi kalau dari aku pribadi, karena kebetulan aku juga join badan pers dan aku juga sering liputan turun ke mahasiswa gimana tanggapan mereka terhadap student loan itu sendiri. Banyak dari mereka yang merasa tidak setuju dan keberatan dengan kebijakan ini, karena gimana pun juga tetap ada bunganya dan ini seharusnya tidak dilakukan oleh institusi pendidikan, terutama oleh perguruan tinggi negeri gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, aku lebih condong ke pendapat mahasiswa, mayoritas mahasiswa, bahwa kebijakan ini sebenarnya dampaknya lebih bukannya membantu, lebih banyak ke dampak negatifnya. Begitu, terima kasih. Perkenalkan, saya Indi dari jurusan profesi apoteker. Sebagai seseorang yang pernah menggunakan seperti pay later ya, ini menjadikan sesuatu hal yang menurut saya positif ya, di samping sisi yang karena bunganya yang tentu memang harus kita tanggung sendiri, dan itu lebih besar daripada dana yang harus kita keluarkan untuk melunaskan dari biaya kuliah itu sendiri. Cuma kadang suatu kondisi ketika kita sedang gawat darurat, tidak tahu untuk sumber dana yang harus dipakai itu dari mana, itu sangat membantu sih. Saya Muhammad Afan Najwan dari FEB Manajemen Angkatan 23. Oke, menurut saya sendiri student loan sendiri tuh kurang cocok ya diterapkan di implementasi untuk UKT mahasiswa, karena hal tersebut itu bisa memberatkan mahasiswanya di kemudian hari. Dikarenakan memang jika kita melihat pada kasus di kampus sebelah ya, di ITB, itu kasus tersebut tuh menjadi banyak kontranya gitu dibanding pronya. Yang dimana itu kan artinya memang tidak semua orang tuh bisa menggunakan metode tersebut. Dan apalagi kalau misalkan kita terapkan di FEB UGM ataupun misalnya di UGM itu sendiri. Jadi menurut saya sendiri, saya tidak setuju dengan penerapan student loan itu buat FEB sendiri. Jadi menurut saya mending ditiadakan aja sih. Baik Sobat OIV, itu tadi kita sudah mendengar bersama-sama ya. Ada beberapa mahasiswa begitu yang memang merasa keberatan, memang merasa ini menjadi solusi yang malah menyulitkan begitu. Nah, Kak Bara, melihat berbagai pandangan dan juga pendapat dari mahasiswa serta pihak-pihak lain juga, apa langkah yang diambil BEM tentunya untuk menyuarakan keresahan ini kepada UNIF? Tadi saya sudah menyampaikan tentang BJP ya. BJP itu menjadi salah satu opsi, tetapi dalam secara jangka panjang itu kita beberapa kali sudah melakukan audiensi dengan rektorat. Nah, tetapi lagi-lagi usaha ini memiliki pengaruh yang terbatas, karena tadi seperti yang saya sampaikan, rektorat itu harus manut dengan dengan Mendikbud ya, dengan Mas Nadiem ya. Jadi tidak mungkin mereka itu tiba-tiba itu memberikan wah UKT kedepannya dipotong 50% secara universal. Gak bisa seperti itu. Dan kita juga memahami ya bahwa makin tahun ke tahun subsidi anggaran pendidikan BOPTN ya namanya, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negara, itu per tahun tuh dipotong. Jadi mau nggak mau sebenarnya yang perlu disasar di sini adalah pemerintahan secara umum gitu. Kenapa anggarannya ini selalu turun per tahun, sementara itu jumlah perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum dan secara umum itu juga naik makin lama, tahun ke tahun dia itu naik. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau sebenarnya yang harusnya dilakukan ya, itu kita sekarang ini mencari cara untuk bagaimana kita ini bisa dengar dalam tingkat, bukan hanya di dalam rektorat menyuarakan isu ini dalam tingkat universitas, tetapi juga nasional. Ini adalah masalah yang nggak cuma di UGM doang, tetapi juga dirasakan oleh semua mahasiswa di Indonesia. Ya, jadi memang dari BEM sendiri lah tadi ada solusi yang beasiswa jaring pengaman begitu, dan tapi tetap melakukan advokasi dengan pihak UNIF begitu ya. Ya betul. Ya. Jadi kalau saya tambahin lagi ya, jadi sebenarnya BEM UGM itu menjadi koordinator isu pendidikan di BEM seluruh Indonesia, dan itu menjadi salah satu cara untuk mengadvokasikan kebijakan ini. Mungkin kita mau menggodok isu ini secara nasional gitu. Jadi perlu ada tahapan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi
biaya pendidikan ini. Jadi bagaimana caranya itu harus dirumuskan juga. Oke, baik. Jadi tidak hanya membahas ini di salah satu institusi saja, tapi secara luas begitu. Nah, Prof Danis nih, Prof. Dari sudut pandang pendidikan sendiri nih, apa sih solusi yang terbaik untuk diterapkan di perguruan tinggi sendiri, Prof? Mengatasi masalah pendidikan yang memerlukan biaya yang tinggi tentunya semakin kesini, tapi tetap itu tadi memastikan kualitas pendidikan tuh bisa diakses oleh semua begitu, Prof. Baik, di perguruan tinggi di Indonesia itu kan yang negeri ya, yang saya bicara di sini itu ada yang levelnya itu masih satker ya, satuan kerja. Ada juga yang masih badan layanan umum. Tapi yang paling tinggi adalah PTNBH ya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, ini yang perguruan tinggi berbadan hukum ini sudah seperti negeri yang swasta atau swasta yang negeri gitu ya. Jadi dalam mencari dana dia bisa lebih luas ya. Tidak terikat begitu ketat sebagaimana yang BLU atau yang satker. Bahkan di perguruan tinggi negeri yang terkenal pun ada yang menentukan kami hanya menerima dosen baru yang sudah S3 dan harus alumni dari perguruan tinggi negeri itu. Itu ada yang begitu fanatiknya ya, begitu yakin bahwa hanya dengan alumninya dia akan meningkatkan kualitasnya. Dan biasanya perguruan tinggi yang BHMN itu punya alumni yang sudah punya posisi penting ya di luaran ya. Maka bagaimana mereka yang sudah bekerja punya posisi tinggi itu bisa memberikan dana atau dalam bentuk CSR atau CSR ya, itu bisa dialihkan khusus untuk pendidikan tinggi. Jadi bagaimana pandai-pandainya hubungan antara alma mater dengan alumninya itu supaya terjalin, terutama alumni supaya peduli terhadap pendidikan kualitas dari alma maternya. Itu prinsipnya begitu. Ya. Oke, baik, Prof. Nah, Prof, mungkin untuk mahasiswanya sendiri begitu ya, bagaimana menyiapkan mahasiswa atau mungkin Sobat OIV di sini yang sedang akan melanjutkan ke perguruan tinggi ya, untuk menghadapi tantangan finansial di perguruan tinggi itu ke depannya bagaimana, Prof, untuk mahasiswanya sendiri? Ya, mahasiswa itu kan tidak bisa memilih saya kepengen jadi anaknya orang kaya. Ya. Okay. Kita lahir, ya saya sendiri dilahirkan dari orang tua yang ekonominya masih memprihatinkan, ya ditingkatkan. Tapi semangat belajar itu yang utama. Semangat belajar, ada usaha, pasti ada jalan. Jadi saya dulu pernah juga waktu ditanya melihat teman-teman pada keluar negeri misi kesenian, tapi ya kebetulan adik-adik saya itu kan penari-penari yang sering ikut keluar negeri misi kesenian Indonesia. Saya bilang saya besok akan keluar negeri tidak menari tapi studi. Itu semangat waktu masuk perguruan tinggi sudah saya miliki itu. Semangat saya belajar dengan pokoknya berusaha menjadi lebih baik. Akhirnya saya mendapat kesempatan untuk menjadi asisten. Jadi biaya bisa biaya sendiri, lepas dari orang tua itu di tahun ketiga ya. Itu saya tidak minta lagi biaya dari orang tua dan saya tahu diri bahwa orang tua begini. Semangat dan tadi saya katakan harus dengan doa, pasti ada jalan gitu. Oke. Ya baik, oke Prof. Jadi bagi teman-teman ini Sobat OIV tentunya yang ingin bagi semua lah Sobat OIV, mahasiswa tetap semangat begitu dalam menuntut ilmu dan tetap berdoa. Nah, oke, Prof Danis dan juga Kak Bara, kita udah di penghujung pertemuan nih. Tapi sebelum kita tutup, biar asik juga nih, boleh kita main games bareng-bareng nih. Ini gamesnya mitos atau fakta. Jadi nanti saya akan memberikan pernyataan begitu. Contohnya, belajar sambil mendengarkan musik klasik dapat meningkatkan konsentrasi dan hasil belajar. Mitos atau fakta? Nah, nanti bisa dijawab bareng-bareng. Misal fakta atau mitos begitu. Begitu? Siap, Prof dan juga Kak Bara? Siap. Oke. Yang pertama, begadang semalaman sebelum ujian adalah cara yang efektif untuk menghafal materi. Mitos atau fakta nih? Mitos. Oke, benar. Nah, kenapa mitos? Begini Sobat OIV, begadang justru dapat menurunkan kinerja otak dan membuat tubuh lelah.
sehingga kurang efektif nih untuk menghafal atau memahami materi ujian. Tidur yang cukup lebih baik untuk memori dan juga pemahaman. Jadi lebih baik tidur yang cukup begitu daripada begadang. Nah, satu lagi nih Prof dan juga Kak Bara. Mengunyah permen karet saat belajar bisa membantu meningkatkan fokus, mitos atau fakta? Fakta. Oke. Benar juga fakta ya Sobat OIV. Karena beberapa studi menunjukkan bahwa mengunyah permen karet ini dapat meningkatkan aliran darah ke otak yang bisa membantu meningkatkan konsentrasi dan juga fokus ya saat belajar. Jadi Sobat OIV bisa sambil ngunyah permen karet kalau belajar itu menarik juga ya. Nah Sobat OIV yang berada di studio dan juga di rumah, tidak terasa kita memang sudah di penghujung pertemuan pada siang hari ini. Namun sebelum saya tutup nih Prof dan juga Kak Bara, saya persilahkan untuk menyampaikan singkat saja closing statement. Monggo Prof Danis. Terima kasih. Sebuah negara itu rakyatnya akan makmur, sejahtera kalau kualitas sumber daya manusianya adalah kompeten dan berkualitas. Maka investasi pendidikan atau pendidikan harus mendapat prioritas utama. Maka 20% biaya pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu harus segera dievaluasi, direvisi, tingkatkan anggaran pendidikan supaya kualitas pendidikan dan kuantitas pendidikan di Indonesia itu menjadi kompeten dan berkualitas. Itulah Indonesia akan menjadi makmur, sejahtera, maju, modern, dan mandiri. Oke, wah menarik ya Sobat OIV. Nah lalu selanjutnya, monggo Kak Bara. Teman-teman, masalah yang kita hadapi ini bukan hanya masalah tentang UKT yang tinggi atau pinjaman online, tetapi di sini ada juga yang disebut oleh neoliberalisasi pendidikan. Di sini, hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan dari pemerintah ini makin lama diberikan ke pasar. Seharusnya menjadi hak kita sebagai warga negara itu hanya dijadikan alat untuk menghasilkan uang ke depannya. Kita harus menuntut ke pemerintah, ke DPR, ke presiden, ke kementerian untuk mengembalikan hak-hak kita untuk mendapatkan pendidikan ini. Tolak neoliberalisasi pendidikan, tolak UKT tinggi, tolak pinjaman online. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bara. Baik, sangat ini ya. Jadi kita harus memperhatikan juga tentang isu ini begitu. Ya, baik, terima kasih Prof Danis dan juga Kak Bara telah menyempatkan waktunya untuk datang dan berdiskusi pada siang hari ini di program Inspiral. Kami ucapkan juga kepada Opelia Band dan tentunya Sobat OIV yang berada di studio maupun di rumah. Nah, tetap dengarkan Inspiral, inspirasi dan realita aktual. Hanya di 92,3 FM, OIV Radio, mengudara di seluruh Nusantara. Saya Fairuz Al-Muntasir, produser Febika Indriani, program director Ogut Saputra, technical director para wicaksana, berserta kru lain yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Inspiral, inspirasi dan realita aktual. Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan untuk menerpa tekadmu. Jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari ini. Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan untuk menerpa tekadmu. Jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, dan nikmatnya hidupmu hari ini. Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan untuk menerpa tekadmu. Jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari ini. Membahas berbagai isu terkini bersama host paling asik dan narasumber terpercaya. setiap hari Selasa pukul 1 siang. Hanya di Inspiral, Inspirasi dan realita aktual.
92,3 OIV Radio, mengudara di seluruh Nusantara.